Tapi yang sudah digaranti adalah Ole dan 2 lagi sedang proses. Kan Ole ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, 1 lagi. Nah ini benar. Berarti Ole See the light, the moon is dancing, soft and slow. It's the only place I wanna go. And in the silence, I hear your name, whispered softly like the rain. Ini isi Atlas Fun Indonesia, buku yang dibaca Alex Pastur usai jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. PSSI menunjuk Alex Pastur menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia bersama Denny Lanzaat. Keduanya bakal mendukung Patrick Kluivert sebagai nakhoda utama. Sosok Pastur menarik perhatian publik. Dia dipercaya akan memainkan peran penting dalam mengatur strategi Timnas Indonesia dalam usaha mewujudkan mimpi merebut tiket Piala Dunia 2026. Sebab, rapor kepelatihannya lebih mentereng ketimbang Patrick Kluivert. Pastur mendapat kesempatan melatih tim utama untuk pertama kali bersama Excelsior. Dia kemudian juga bekerja bagi NEC Nijmegen, Slavia Prague, AZ Alkmaar, Caretaker, Sparta Rotterdam, SCR Altach, dan Almere City. Sosok berusia 58 tahun itu sukses membawa 3 klub yakni Excelsior 2010, Sparta Rotterdam 2016, dan Almere City 2023. Promosi ke kasta tertinggi sistem kompetisi sepak bola Belanda yakni Eredivisie. Kepiawaiannya dalam menganalisa pertandingan juga tidak diragukan. Kemampuan tersebut membuat Alex Pastur dijuluki profesor saat menjadi pundit di stasiun televisi. Sosok Pastur makin merebut hati supporter Indonesia setelah mengunggah aktivitas di media sosial. Dia memasang foto bersama buku Atlas Fun Indonesia plus tulisan persiapan penuh. Aksinya mempelajari sejarah dan budaya Indonesia membuktikan keseriusannya dalam mempelajari tanah air, tidak hanya sekedar sepak bola. Lalu, apa sebenarnya isi buku tersebut? Atlas Fun Indonesia merupakan karya Peter Eckhart dengan penerbit W Books, dirilis pada 21 Oktober 2023. Buku ini memiliki 160 halaman dan 214 gambar berwarna dan hitam putih. Termasuk di dalamnya karya seniman Indonesia, termasuk Raden Saleh, Heri Dono, dan Alfiah Rahdini. Atlas Fun Indonesia dijual seharga 35 euro, sekitar Rp590.000, dan sudah memasuki cetakan ketiga. Deskripsi Atlas Fun Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamirkan Negara Republik Indonesia. Buku ini diterbitkan hampir 80 tahun kemudian, pada kesempatan pameran Indonesia Hebat, berkisah tentang sejarah negara kepulauan terbesar di dunia dan penduduknya yang bercerita tentang kekayaan budaya negara yang belum pernah ada sebelumnya. Tulis deskripsi W Books tentang Atlas Fun Indonesia. Mulai dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit, abad 15 dan 16, hingga Indonesia saat ini. Dari alam yang tak terbayangkan dan luasnya sawah, hingga pemerintahan kolonial, Perang Dunia Kedua, dan pendudukan Jepang. Mulai dari pemujaan dan ritual nenek moyang kuno, hingga datangnya agama-agama dunia. Ini adalah sebuah pujian terhadap keragaman budaya yang dimiliki negara ini, dengan memperhatikan perspektif dan permasalahan yang berbeda, dengan banyak ruang untuk cerita baru dan sejarah tersembunyi. Teks dan gambar menceritakan tentang sejarah menarik Indonesia, pungkas deskripsi tersebut. Indonesia, kita bangga padamu. Mitchell Bakker tidak, jadi dinaturalisasi ke skuad Garuda. Menpora Dito Aryo Tejo berikan klarifikasi. Nama Mitchell Bakker, bek berpengalaman yang pernah memperkuat klub-klub besar Eropa, sempat disebut-sebut dalam proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo akhirnya memberikan klarifikasi bahwa Bakker tidak termasuk dalam daftar tersebut. Dalam sebuah wawancara, Menpora Dito awalnya menyebutkan 3 nama pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, yakni Ole Romeni, Jairo Riedewald, dan Mitchell Bakker. Namun, ia segera mengoreksi pernyataannya dengan menyatakan bahwa nama Bakker tidak termasuk dalam daftar pemain yang diproses untuk memperkuat skuad Garuda. Naturalisasi Mitchell Bakker tidak benar.
kita fokus Ole dan Jairo serta mencari opsi satu lagi, jelas Dito kepada media. Klarifikasi tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan pendukung timnas Indonesia. Tidak sedikit yang menduga bahwa Mitchell Bakker mungkin sebenarnya sedang dipertimbangkan, tetapi prosesnya dirahasiakan untuk saat ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Bakker adalah pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi top Eropa. Sebagai bek, ia dikenal kokoh dalam bertahan dan memiliki kontribusi signifikan bagi klub-klub yang pernah ia bela. Mitchell Bakker memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam sebelum bergabung dengan raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG). Di PSG, ia turut membantu klub meraih 6 trofi bergengsi. Saat ini, Bakker bermain untuk Los Lille sebagai pemain pinjaman dari Atalanta BC. Dalam usianya yang masih 24 tahun, Bakker telah mengumpulkan 12 trofi sepanjang karirnya. Dengan pengalaman di liga-liga besar seperti Ligue 1 dan Serie A, banyak yang menilai Bakker akan menjadi tambahan signifikan bagi lini belakang timnas Indonesia. Meski Menpora Dito telah mengklarifikasi status Bakker, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saat ini, fokus utama mereka adalah menyelesaikan proses naturalisasi Ole Roemeny dan Jairo Riedewald. Apakah Mitchell Bakker akan kembali masuk radar PSSI di masa depan? Dengan potensi besar yang dimilikinya, bukan hal yang mustahil jika namanya kembali mencuat sebagai kandidat pemain naturalisasi. Pendukung timnas Indonesia tentu berharap bahwa langkah-langkah yang diambil PSSI ke depan dapat membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. In my heart, you'll never disappear, no matter where we are. Kluivert ngaku tak mesti ke Piala Dunia. Apa target timnas sebenarnya? Patrick Kluivert mengaku tidak ditargetkan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hal ini dianggap kontradiksi dengan PSSI. Apa target sebenarnya? Pengakuan Kluivert itu diucapkannya dalam sebuah wawancara media. Hal itu menimbulkan kebingungan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Ada yang menganggap pergantian pelatih menjadi langkah yang tidak perlu dilakukan. Sebab pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong dikabarkan ditargetkan meloloskan Garuda, baik lewat jalur langsung maupun playoff. Di internal PSSI sendiri, hal ini masih belum ada kesepakatan satu suara. Manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengaku belum ada komunikasi mengenai hal ini. Saya belum diajak bicara ketum, Erick Thohir, soal target. Karena sehari sebelum Patrick ke Indonesia, saya berangkat umroh, kata Sumarji saat dihubungi media. Berbagai tanggapan pun muncul. Ada yang meragukan bahwa Kluivert tidak mungkin tanpa target soal Piala Dunia. Pengamat sepak bola Akmal Marhali yang bilang itu. Mana mungkin pelatih Patrick Kluivert direkrut untuk gantikan Shin Tae-yong tanpa target lolos ke Piala Dunia 2026? Lah wong, kondisinya masih sangat terbuka, ujar Akmal dalam pernyataannya. Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia setelah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada matchday ke-6 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Garuda mengoleksi 6 poin dan menempati posisi ketiga grup C dengan hanya berselisih 1 angka dengan Australia di urutan kedua. Dengan sisa 4 laga, masih ada potensi poin yang bisa diraup untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Juara grup dan runner-up akan mendapat tiket otomatis, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. PSSI upayakan proses naturalisasi Jairo Riedewald rampung bulan Maret, jadi prioritas setelah Ole Roemeny. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan optimisme organisasi dalam menyelesaikan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Targetnya adalah agar gelandang kelahiran Belanda tersebut dapat memperkuat tim nasional Indonesia mulai Maret 2025. Langkah ini sejalan dengan upaya serupa terhadap pemain lain, Ole Roemeny, yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI kini tengah berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia dengan merekrut pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia. Selain Roemeny, yang baru saja bergabung dengan klub Inggris Oxford United, Jairo Riedewald menjadi salah satu nama yang sedang didekati PSSI untuk memperkuat lini tengah timnas Garuda. Proses naturalisasi oleh Roemeny disebut telah mencapai tahap lebih maju dibandingkan Jairo Riedewald.
Hal ini memang dikarenakan oleh Romeni lebih dahulu dihubungi Erick Thohir perihal bergabungnya ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan sudah mengunjungi Indonesia, menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati Timnas Indonesia mengalami kekalahan, kunjungan Romeni menunjukkan komitmennya untuk bergabung dengan skuad asuhan PSSI di masa depan. Sementara itu, Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang kini memperkuat Royal Antwerp di Belgia, menjadi perhatian utama dalam strategi PSSI. Sebelumnya, Riedewald pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Pengalaman bermain di level tinggi diharapkan dapat menambah dimensi baru bagi Timnas Indonesia. Proses surat menyurat dan dokumen untuk Ole Romeni sejauh ini lebih maju dibandingkan Jairo Riedewald, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers terbaru. Namun kami terus melakukan pendekatan intensif terhadap Jairo untuk memastikan ia dapat memperkuat Timnas pada Maret 2025. Kepastian tersebut masih kami tunggu, tambahnya. Langkah PSSI ini mendapat sorotan publik, terutama karena target penyelesaian naturalisasi kedua pemain terbilang ambisius. Kehadiran Romeni dan Riedewald diharapkan dapat menambah kekuatan signifikan bagi Timnas Indonesia, yang kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai kompetisi internasional. Dengan langkah-langkah yang dilakukan PSSI, harapan besar disematkan pada proses naturalisasi ini. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga mempertegas posisi di pentas sepak bola internasional. Kini, fokus tertuju pada proses administrasi dan pendekatan intensif yang dilakukan terhadap kedua pemain ini untuk menunjang kemajuan Timnas Indonesia ke depannya. Publik menanti hasil nyata dari langkah strategis PSSI yang diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Langkahmu, langkahku.